Selain menunjukkan kebaikan pada Vivian di keluarga ini, orang lain dipukuli dan dimarahi olehnya setiap hari untuk membalas kerugian yang ditimbulkan orang-orang ini padanya. Apakah itu Nyonya Tua, Glenn, atau Arkan? Mereka semua sangat jelas tentang situasi mereka saat ini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbalik, kurang dari tingkat menjadi kaya dalam semalam. Saat ini, di seluruh keluarga, hanya Diana yang memiliki kekuatan tersebut. Rata-rata Diana menghasilkan 2 hingga 3 miliar seminggu dari siaran langsung. Jika demikian, tidak masalah untuk mendapatkan target kecil dalam setahun. Mengetahui bahwa ketika keluarga ini menjadi yang terkuat, aset real mereka hanya puluhan miliar. Saat ini, Diana bisa melampaui puncak seluruh keluarga Haris dalam setahun. Jadi meskipun orang-orang ini dipukuli, dimarahi, dan dihina olehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Segera, Diana berdiri, mengeluarkan 2 botol jus bermutu tinggi dari lemari di seberang tempat tidur, minum seteguk demi seteguk melirik Nyonya Tua yang menelan ludahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan berpikir sedikit berdiri di sini, sebotol yang satu ini harganya lebih dari 2 juta, yang sangat jarang. Jika kamu berani mencuri satu, aku tidak akan memberimu makanan sepanjang hari." Nyonya Tua dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa." "Diana, bagaimana ibu bisa mencuri barang-barangmu? Selain itu sangat mahal. Bahkan seorang wanita tua yang malang sepertiku tidak pantas mendapatkannya." Diana mendengus dingin dan mengabaikannya, tapi melihat Glenn, dia berkata, "Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku melihat data yang lebih rinci dari ruang siaran langsung. Jumlah pemirsa normal kita saat ini, serta jumlah orang online tertinggi di ruang siaran langsung, jumlah transaksi dan omset dibandingkan dengan kemarin, ini mulai menunjukkan tren penurunan. Walaupun penurunannya tidak seberapa, hanya 2 atau 3 poin persentase, ini masih merupakan tren yang sangat serius. Begitu mulai menurun, akan sangat sulit untuk naik lagi." Arkan buru-buru bertanya, "Ma, fluktuasi 2 atau 3 poin persentase seharusnya normal, bukan? Jika kita ingin menghasilkan lebih banyak uang, kita harus memastikan bahwa data terus meningkat. Begitu data mulai menurun, itu pasti sinyal yang sangat berbahaya. Jika turun 2 atau 3 poin persentase setiap hari, tidak akan lama lagi kita akan dikalahkan. Kembali ke bentuk semula, jadi kita harus memikirkan cara agar data kita naik lagi dan terus naik." Glenn bertanya, "Istriku, apakah kamu punya ide bagus?" Diana berkata dengan dingin, "Aku telah menghabiskan 2 hari memikirkannya. Orang-orang yang dianiaya di ruang siaran langsung mungkin sedikit lelah melihat kalian berdua lumpuh di tempat tidur. Aku berencana untuk mengubah sedikit skrip mulai besok." Glenn bertanya, "Sayang, apakah kamu ingin mengubah naskahnya?" "Naskah apa?" Diana berkata dengan tenang, "Aku memeriksa internet, dan tampaknya kanker pankreas memiliki angka kematian tertinggi. Aku memeriksa beberapa gejala awal kanker pankreas secara online, dan fitur yang paling menonjol adalah penurunan berat badan dan penyakit kuning pada kulit. Rencananya mulai besok, kontrol pola makanmu dengan baik. Kau harus mencoba menurunkan setidaknya 10 pound dalam waktu singkat. Pada saat itu, aku akan menemukan beberapa dasar bagimu untuk menggambar wajah pucat dan kurus. Pada saat itu, yang harus kau lakukan hanyalah bersikap lebih dan lebih di depan kamera. Semakin lemah dirimu, semakin buruk dirimu berada di ruang siaran langsung, dan pelakunya pasti akan mengetahui bahwa ada yang salah denganmu. Karena aku memintamu untuk memeriksanya, aku akan menghentikan siarannya selama 1 atau 2 hari, dan kemudian memalsukan rekam medis diagnosis kanker pankreasmu. Kau dapat bertindak lebih buruk pada saat itu." Glenn gemetar ketakutan, dan berkata, "Istriku,
Kamu membiarkan aku berpura-pura menderita kanker pankreas. Bukankah itu sedikit ekstrim? Saat dia mengatakan itu, Glenn dengan patuh melanjutkan, lihat, istriku, aku tidak percaya tahayul. Kuncinya adalah melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Tubuhku sudah pulih. Jika kamu tidak membiarkanku makan cukup, kapan aku akan pulih? Diana mengerutkan kening dengan jijik dan bertanya, apakah menurutmu giliranmu untuk mengungkapkan pendapatmu tentang masalah ini? Aku hanya memberitahumu. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Nyonya Haris dan berkata dengan dingin, mulai besok dan seterusnya, beri dia setengah dari makanan biasanya. Oke, jangan khawatir, Diana, aku pasti akan melakukannya. Nyonya Haris hanya bisa mengangguk setuju saat ini. Wajah Glenn langsung memucat. Dia tahu betul bahwa dia masih dalam masa pemulihan, dan dia tidak bisa makan sendiri. Dia harus bergantung pada ibunya yang sudah lanjut usia untuk memberinya makan dengan sendok. Jika ibu tua itu menjebaknya langsung dari sumbernya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang nafsu makannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, oke, Diana, aku akan mendengarkanmu. Diana bersenandung, menoleh untuk melihat Arkan, dan berkata, sekarang trennya tali rami hanya pilih-pilih dan putus-putus, dan nasib buruk hanya menemukan orang miskin. Tidaklah cukup bagi ayahmu untuk berpura-pura menderita kanker pankreas. Lebih baik kamu juga memiliki penyakit yang lebih serius. Aku pikir anak muda saat ini menderita uremia. Cukup banyak, kau bisa mulai besok dan mengetahui perasaan pasien uremia selangkah demi selangkah. Uremia, Arkan berkata dengan wajah kosong, tapi aku tidak tahu bagaimana perasaan pasien uremia. Diana berkata enteng, cari di website video pendek, pasti banyak video terkaitnya. Kita harus meniru dengan baik, semakin mirip tiruannya, semakin baik. Arkan dengan cepat bertanya, lalu untuk uremia, aku tidak harus mengontrol pola makan juga? Diana berkata dengan menghina, kamu sama sekali tidak punya akal sehat. Gejala khas uremia adalah edema, dan seluruh tubuh akan membengkak. Mulai besok dan seterusnya, minum air putih yang banyak setiap hari, tapi hati-hati jangan sampai menghentikan anak menambah kecepatan minum air terlalu cepat, yang terbaik adalah meminumnya sedikit, dan secara bertahap menunjukkan postur edema. Kamu dan ayahmu harus membuat waktu yang baik untuk bekerja sama. Pertama, dia semakin kurus dan menemukan kanker pankreas. Setelah permainan selesai, kau mulai menunjukkan edema yang jelas, dan kemudian kau didiagnosis menderita uremia. Dengan cara ini, platform video berdurasi pendek terlihat lebih buruk daripada milik kita, dan aku khawatir kamu tidak akan bisa menemukan yang lain. Pada saat itu, mengapa khawatir tidak menghasilkan cukup uang? Arkan mendengar ini, dia tahu bahwa dia akan sangat menderita. Dia sekarang terbaring di tempat tidur karena lumpuh, dan hanya bisa menggunakan kantong urin setiap hari. Untuk menghindari masalah dan rasa malu, dia biasanya minum lebih sedikit air secara tidak sadar, tetapi ibunya membuatnya secara bertahap meningkatkan asupan airnya. Ini akan menjadi tidak nyaman dan menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi ibunya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke Ma, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang Mama katakan." Diana bersenandung, lalu berkata kepada Nyonya Haris, wanita tua, "Kamu juga punya naskah baru?" Nyonya tua buru-buru bertanya dengan hormat, "Diana, katakan saja padaku bagaimana kamu ingin ibumu bertindak." Diana berkata dengan dingin, "Ketika naskah tentang diagnosis uremia Arkan selesai, kau harus menangis di depan kamera setiap hari. Setelah menangis selama 10 atau 20 hari, kau dapat berperan sebagai wanita buta." Berperan sebagai wanita buta. Sudut mulut Nyonya Haris tua berkedut.
Tapi dia masih berkata tanpa daya, "Oke, ibu akan mendengarkanmu." Diana berdiri dengan puas, dan berkata dengan rendah hati, "Kalian semua memberiku hati, tunggu skrip ini selesai dan penjualannya naik ke level yang lebih tinggi. Aku akan pergi ke pinggiran kota untuk membeli villa yang lebih besar dan membawamu ke sana. Saat itu, lukamu mungkin akan sembuh, dan kamu akan bisa siaran langsung di malam hari. Pada siang hari, aku bisa menikmati kebahagiaan tanpa diganggu oleh orang luar lainnya, supaya aku bisa menyelamatkan diriku dari kesulitan hidup bersama Gina dan para bajingan vulgar itu setiap hari." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.